seperti fiksi ilmiah. Tapi kenyataannya, ada beberapa orang yang mengaku pernah mengalaminya secara langsung. Bukan dalam mimpi, bukan dalam imajinasi, tapi benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kisah nyata yang pernah membuat publik bingung. Apakah mereka benar-benar melompati waktu, atau semua itu hanya salah paham? Mari kita simak satu persatu. Kisah pertama, Andrew Carlson di pasar bursa saham Amerika. Tahun 2003, Badan Pengawas Pasar Saham Amerika Serikat menangkap seorang pria bernama Andrew Carlson. Alasannya cukup mengejutkan. Dia membuat keuntungan luar biasa dalam waktu singkat, dari $800 menjadi $350 juta hanya dalam 2 minggu. Badan pengawas curiga dia melakukan insider trading atau menggunakan informasi rahasia. Tapi Andrew punya jawaban yang jauh lebih aneh. Dia mengaku berasal dari tahun 2256. Ia mengatakan, di masa depan, informasi tentang pergerakan saham sudah diketahui, dan ia hanya memanfaatkannya saat kembali ke masa lalu. Awalnya, semua menganggap ini alasan orang panik, tapi yang membuat kasus ini aneh adalah tidak ada catatan tentang Andrew sebelum tahun 2002, tidak ada akta lahir, nomor jaminan sosial, bahkan dokumen resmi apapun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah beberapa waktu, ia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Apakah benar dia kembali ke masa depan? Kisah yang kedua, Rudolph Vance, pria dari abad ke-19 yang muncul di tengah kota New York. Tahun 1950, seorang pria dengan pakaian kuno terlihat bingung berdiri di tengah Times Square, New York. Ia mengenakan jas model lama, topi tinggi, dan sepatu dari abad sebelumnya. Beberapa detik kemudian, dia ditabrak mobil dan meninggal dunia. Saat polisi memeriksa jasadnya, mereka menemukan barang-barang aneh, seperti uang dari tahun 1800-an yang masih terlihat baru, kartu nama dengan alamat yang sudah tidak ada, dan surat dari tahun 1876. Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata ada catatan orang hilang pada tahun 1876 atas nama Rudolph Vance. Deskripsinya cocok persis, tapi tidak ada penjelasan bagaimana dia bisa muncul di tahun 1950, apalagi tanpa menua. Kisah ini sempat menjadi legenda urban, namun sebagian peneliti menyebut ini hanya cerita fiksi yang salah dikira fakta. Meski begitu, banyak orang masih percaya kisah Rudolph Vance sebagai kasus perjalanan waktu yang tidak disengaja. Kisah yang ketiga, Håkan Nordqvist, tukang ledeng dari Swedia. Håkan Nordqvist adalah seorang pria asal Swedia yang pada tahun 2006 mengaku mengalami hal tak biasa saat memperbaiki wastafel di rumahnya. Ketika masuk ke bawah wastafel, ia merasa seperti tergelincir ke lorong panjang dengan cahaya aneh. Saat bangkit, ia sudah berada di rumah yang sama, tapi versi masa depan. Ia melihat furnitur modern, teknologi baru, dan yang paling mengejutkan, dia bertemu dengan dirinya sendiri di usia 70-an. Mereka sempat mengobrol, dan bahkan membandingkan tanda lahir yang sama di lengan kanan. Håkan merekam video singkat saat mereka bersama. Video itu sempat viral di Swedia. Beberapa orang menganggap ini hanya trik kamera, tapi yang lain percaya mungkin dia memang tanpa sengaja masuk ke jalur waktu yang berbeda. Kisah yang keempat, John Titor, penjelajah waktu dari forum internet. Pada tahun 2000, sebuah forum internet dihebohkan dengan kemunculan seseorang bernama John Titor. Ia mengaku sebagai tentara dari tahun 2036 yang dikirim ke masa lalu untuk misi mengambil komputer lama IBM 5100, komputer yang konon bisa membaca dan menerjemahkan bahasa pemrograman kuno. John aktif selama beberapa bulan, menjawab pertanyaan orang-orang, dan membagikan banyak prediksi masa depan, termasuk konflik sipil di Amerika dan kerusuhan global. Beberapa prediksinya tidak terbukti, tapi yang aneh, dia tahu detail teknis tentang IBM 5100 yang belum diketahui publik saat itu. Setelah beberapa bulan, John Titor berhenti menulis dan menghilang dari forum. Identitasnya tidak pernah terungkap. Sampai hari ini,
masih banyak yang menduga dia benar-benar berasal dari masa depan. Kisah kelima, Marie Antoinette dan kisah di Versailles. Dua wanita asal Inggris, Charlotte Moberly dan Eleanor George, mengunjungi Istana Versailles di Prancis pada tahun 1901. Saat berjalan-jalan di taman, mereka mengaku tiba-tiba merasa suasana berubah menjadi aneh. Udara terasa berat, orang-orang tampak berpakaian ala abad ke-18, dan mereka melihat seorang wanita yang sedang melukis, yang kemudian mereka yakini sebagai Marie Antoinette. Setelah beberapa menit, semuanya kembali normal. Mereka merasa seperti baru saja keluar dari mimpi. Tapi saat menelusuri sejarah dan denah lama Versailles, apa yang mereka lihat sangat cocok dengan tata letak masa lalu. Mereka menulis pengalaman ini dalam buku berjudul An Adventure. Kisah ini menimbulkan perdebatan. Apakah mereka hanya berhalusinasi? Atau mereka benar-benar menyentuh masa lalu sejenak? Kisah keenam, hotel yang hilang di Prancis. Tahun 1979, dua pasangan asal Inggris melakukan perjalanan di Prancis. Mereka berhenti di sebuah penginapan bergaya klasik. Tidak ada fasilitas modern, semua terlihat tua, tapi mereka merasa nyaman. Mereka membayar dengan uang franc Prancis dan tidur dengan tenang. Beberapa hari kemudian, mereka mencoba kembali ke hotel itu karena merasa penasaran. Tapi saat mencari tempatnya, tidak ada satupun orang yang tahu hotel tersebut, nama, alamat, bahkan jalan menuju hotel itu seperti tidak pernah ada. Foto yang mereka ambil pun tidak muncul di gulungan film mereka. Tidak ada bukti bahwa hotel itu pernah berdiri. Banyak yang percaya pasangan ini sempat masuk ke dimensi waktu yang berbeda dan kembali tanpa menyadarinya. Kisah terakhir, proyek Montauk, eksperimen waktu oleh pemerintah. Beberapa teori konspirasi menyebut pemerintah Amerika pernah melakukan eksperimen waktu secara rahasia. Salah satu yang paling terkenal adalah proyek Montauk, yang konon berlangsung di Camp Hero, Long Island. Seorang pria bernama Preston Nichols mengklaim bahwa ia pernah bekerja dalam proyek ini. Ia menyebut bahwa eksperimen tersebut melibatkan teleportasi, perjalanan waktu, dan kontrol pikiran. Bahkan, anak-anak diduga dikirim ke masa depan untuk melakukan misi rahasia. Tidak ada bukti resmi mengenai proyek ini, tapi banyak kesaksian aneh. Dan beberapa bangunan tua di Camp Hero memang tertutup dan dijaga ketat hingga hari ini. Apakah benar ada eksperimen waktu di tempat itu? Atau hanya cerita fiksi yang berkembang terlalu jauh? Perjalanan waktu hingga saat ini masih dianggap mustahil secara ilmiah, tapi cerita-cerita seperti ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ada celah dalam hukum alam yang bisa membuat kita melompati waktu? Beberapa ilmuwan seperti Stephen Hawking dan Kip Thorne pernah menyatakan bahwa secara teori, perjalanan waktu mungkin saja terjadi jika kita bisa memanfaatkan lubang cacing atau teknologi yang belum ditemukan. Namun tentu saja, semua masih sebatas kemungkinan. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.